ngerasain nggak? Ada yang aneh sama dunia belakangan ini. Ini bukan perasaan lo doang. Data nggak bisa bohong. Belakangan ini, kita disuguhi rentetan berita gila yang kalau digabungin, membentuk satu pola yang mengerikan. It will not last, it will not die, will fight, and we will win greatness! Bayangin, militer Amerika Serikat menangkap Presiden Venezuela hanya dalam operasi kurang dari 3 jam. Gila kan? Setelah itu, Donald Trump malah ngeluarin ancaman terbuka ke Meksiko, Kuba, Kolombia, bahkan Greenland. Di Eropa, pemerintah Belanda udah nyebarin panduan bertahan hidup darurat. Pertanyaannya, apa yang mereka tahu yang kita nggak tahu? Banyak orang teriak, Perang Dunia III. Tapi, mereka salah fokus. Mereka mikir Perang Dunia III itu soal nuklir yang meledak kayak di film Oppenheimer. Padahal, perang yang sebenarnya sudah dimulai. Dan ini jauh lebih sunyi, tapi mematikan. Ini bukan perang ideologi. Ini perang perebutan harta karun. Di video ini, gue bakal bongkar 4 elemen kunci yang lagi diperebutin mati-matian sama negara adidaya. Kenapa video ini penting? Karena siapa yang menang dalam perebutan ini bakal ngatur nasib lo. Dari harga bensin motor lo, ketersediaan HP yang lo pegang, sampai apakah lo masih punya kerjaan tahun depan. Tonton sampai habis, karena di segmen terakhir, gue bakal kasih tahu nasib Indonesia di tengah badai politik ini. Dan apa yang harus lo siapin biar nggak jadi korban. Yuk, jadi versi terbaik dari dirimu. Tekan tombol subscribe sekarang. Kita mulai dari elemen pertama, minyak bumi. Mungkin lo mikir, Bang, bukannya kita mau transisi ke mobil listrik? Ngapain masih rebutan minyak? Nah, disinilah letak jebakan pikirannya. Fakta pahitnya, meski kita teriak go green, 80% energi dunia hari ini masih ditopang energi fosil. Konsumsi minyak dunia udah tembus 100 juta barel per hari. Tapi cadangannya diprediksi cuma cukup buat 50-70 tahun lagi. Lo paham kan realitanya sekarang? Dalam kondisi damai, minyak nentuin ekonomi. Ini bukan soal demokrasi. Ini soal urat nadi. Kenapa Amerika senekat itu nyegat kapal tanker Venezuela di perairan Atlantik? Kenapa mereka intervensi politik di sana? Tapi dalam kondisi perang, minyak nentuin siapa yang tanknya bisa jalan dan jet tempurnya bisa terbang. Amerika sadar, Cina sadar. Cina selama ini jadi importir dan investor utama minyak Venezuela. Amerika masuk, sikut China, dan ambil alih kendali. Ini adalah catur geopolitik level dewa. Mereka lagi ngamanin stok bensin buat mesin perang mereka di masa depan. Jadi kalau besok bensin di SPBU naik, jangan cuma salahin pemerintah. Lihat gambaran besarnya. Pasokan dunia lagi dicolongin para raksasa. Oke, lanjut ke elemen kedua. Ini lebih licik lagi.
Coba lihat HP lo. Lihat mobil listrik yang katanya masa depan itu. Lihat rudal presisi tinggi. Semua benda canggih itu bakal jadi rongsokan tanpa satu bahan ajaib. Rare Earth Elements, tanah jarang. Ini adalah vitaminnya teknologi modern. Masalahnya, barang ini langka bukan karena nggak ada di tanah, tapi karena susah banget dimurnikan. Butuh teknologi tinggi. Dan rare earth itu dampaknya ngerusak lingkungan parah. Dan tebak, siapa yang selama ini rela kotor-kotoran ngelakuin itu? China. China menguasai 70% tambang. Dan gilanya lagi, mereka menguasai 90% proses pemurniannya. Artinya apa? Keran teknologi dunia ada di tangan China. Kalau China bilang stop ekspor, industri teknologi Amerika dan Eropa bisa lumpuh total. Kiamat teknologi. Makanya, jangan kaget kalau lihat berita Amerika tiba-tiba pengen beli Greenland. Bukan buat bikin resort es, bro. Di bawah es Greenland itu ada deposit rare earth raksasa. Amerika juga mulai ngacak-ngacak Afrika, Kongo, Rwanda buat nyingkirin pengaruh China di sana. Ini adalah perlombaan mencari emas baru. Siapa yang punya rare earth, dia yang pegang kendali teknologi abad 21. Kalau rare earth adalah vitaminnya, elemen ketiga ini adalah otaknya. Semikonduktor atau chips. Dunia lagi demam artificial intelligence kan? ChatGPT, Gemini, mobil otonom, semua butuh chip super canggih. Dan ironisnya, 90% chip tercanggih di dunia diproduksi di satu pulau kecil yang lagi diperbutin, Taiwan, TSMC. Ini titik terlemah dunia modern. Satu pabrik TSMC berhenti, dunia balik ke zaman batu digital. Back to zero. Konflik China-Taiwan itu bukan cuma soal wilayah. Itu soal siapa yang jadi Tuhannya AI di masa depan. Dan terakhir, elemen keempat. Konektivitas fisik, jalur logistik. Kita hidup di era digital. Bisa kirim email sedetik sampai. Tapi barang fisik, beras, gandum, minyak, HP, tetap harus lewat laut. 70% perdagangan global itu lewat air. Ingat kasus kapal Ever Given nyangkut di terusan Suez? Ekonomi dunia rugi triliunan cuma gara-gara satu kapal macet. Sekarang bayangin, kalau Selat Hormuz atau Laut Merah ditutup sama kapal perang. Inflasi bakal meledak. Barang langka. Pabrik tutup karena bahan baku nggak sampai. Inilah kenapa konflik di Yaman, di Laut Merah, itu bukan konflik lokal. Itu usaha buat nyekek leher perdagangan global. Terus, apa urusannya sama kita di Indonesia? Sama lo yang lagi nonton ini? Lo mungkin mikir, Indonesia kan netral, aman lah. Salah besar. Dampaknya udah mulai kerasa, sadar atau enggak? Pertama, inflasi barang impor. Ketika jalur logistik keganggu dan dolar AS menguat karena jadi safe haven, rupiah kita keok. Barang elektronik, spare part motor, bahkan gandum buat mie instan loh, harganya bakal naik. Kedua, harga emas. Coba cek harga emas tahun terakhir. Naik gila-gilaan kan? Tembus rekor terus. Kenapa? Karena bank sentral di seluruh dunia lagi panik. Mereka ngebuang surat utang Amerika dan ngeborong emas. Mereka tahu sistem keuangan lagi nggak stabil. Kalau bank sentral aja panik, masa lo santai-santai aja? Ketiga, lapangan kerja. Ketika rantai pasok chip atau bahan baku keganggu, pabrik di Indonesia bisa stop produksi. Efeknya, PHK. Ini efek domino yang nyata.
dunia sedang di-reset. Tahun 2024 sampai 2026 bakal jadi masa penentuan peta kekuatan baru. Kita nggak bisa nyetop perang mereka, tapi kita bisa nyiapin skoci penyelamat buat diri sendiri. Apa yang harus lo lakuin? Satu, analisa data Anda. Jangan cuma baca judul berita. Pahami kalau harga naik itu bukan cuma salah pedagang, tapi ada supply chain yang putus. 2. Amankan aset. Ikutin cara main big boys. Kalau bank sentral nimbun emas, mungkin lo juga harus mulai diversifikasi tabungan lo ke aset real, emas, atau mata uang kuat. Jangan cuma nyimpen rupiah tunai. Ini lebih aman. 3. Upgrade skill di dunia yang makin bergantung sama AI dan teknologi. Pastikan lo ada di sisi yang menggunakan teknologi, bukan yang digantikan teknologi. Kita ada di persimpangan sejarah. Indonesia punya posisi strategis, tapi kita sebagai rakyat juga harus pintar. Jadilah pemain yang sadar situasi, bukan penonton yang kaget pas harga-harga udah selangit. Kalau lo ngerasa video ini ngebuka mata lo, ketik di kolom komentar, siap belajar geopolitik. Share video ini ke temen lo yang masih buta sama situasi dunia. Kita belajar bareng, kita selamat bareng. Gue Rudy. Stay safe, stay smart. Sampai jumpa di video berikutnya.